Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Dr. Hendy Prihatina, spesialis anestesi selaku dokter penanggung jawab di ICU PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya. Perkenalkan dokter, kami dari mahasiswa RPL Keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Kami mendapatkan tugas akhir AIK dan kami mengambil tema fatwa dan hukum Islam terkait ventilator dan DNR. Proyek ini diketuai saya sendiri, Saloma, sekretaris dengan Mbak Gustiasi, bendahara Mbak Anik Nur, tim makalah ilmiah oleh Pak Munif, Pak Erwin, Bu Renaning, dan Mbak Erita. Untuk tim media ada Pak Mujio, Pak Dedi, Mbak Wulan, dan Mbak Luciana. Jadi dok, karena rumah sakit kita itu unggulannya di intensif dan kita mempunyai 2 ruang intensif, surgical intensif dan medical. Di sini karena banyak sekali pasien-pasien rujukan karena kita sudah tipe B, banyak kasus kita menerima kasus pasien dengan kondisi yang sudah kritis. Dalam hal ini saya ingin menanyakan tentang indikasi medis tentang penggunaan ventilator dan tentang DNR dalam perawatan ICU, dok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya hari ini terkait indikasi untuk masuk ICU dan pemasangan ventilator, terutama pada pasien yang berkelas infeksi 1 hingga 2, di mana pasien tersebut memang sudah tidak dapat mempertahankan fungsi respiratornya, sehingga kita bantu dengan alat ventilator pada pasien-pasien dengan kesadaran di DCS di bawah 8. Kita pertimbangan kita untuk memasang dengan ventilator. Banyak pasien rujukan dari rumah sakit luar yang dari luar rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang akan rawat lanjutan, terutama di kawasan intensif, terutama pasien-pasien dengan kondisi kritis. Itu yang paling utama menjadi pertimbangan untuk masukkan ICU dan ventilator. Untuk prognosisnya rata-rata gimana ya dok yang masuk ke ICU? Ya, prognosisnya tergantung dari modalitas awal juga ya, di sebelum pasien itu masuk ke ICU. Ada beberapa pasien yang bisa reversible dan irreversible. Di antaranya kita harus memilih dulu pasien yang pasien tersebut bisa reversible atau irreversible. Ketika beberapa pasien masuk yang kita screening dari IGD ternyata irreversible, maka kelanjutannya adalah paliatif care. Dan ini irreversibilitasnya terkait dari underlying disease-nya, misalnya cancer stadium 4, kemudian gagal nafas, sudah metastasis lambung, seperti itu kan. Jika dirawat di ICU juga irreversibilitasnya sudah tinggi sehingga masuk dalam kriteria prioritas 3. Dan kalau memang tidak ada ICU itu kosong dan tidak ada pemanfaatan dari yang prioritas pertama tadi, bisa masuk dengan kriteria.
Tapi yang paling utama adalah prioritas aku yang saya consider paling tinggi. Nah, contohnya kasus-kasus misalnya film Bromo karena sakit jantung, CKG itu masih bisa reversible, kemudian beberapa kasus lainnya juga kepala berat lewat operasi kemudian kita pemulihan. Baik dokter. Kita lanjutkan untuk keterkaitan dalam DNR ya dok ya, dalam perawatan ICU. Kapan DNR itu menjadi pilihan yang tepat dalam kasus pasien kritis dok? Ya, terkait DNR ini ada pertimbangannya yang cukup perlu dipertimbangkan dengan baik-baik, terutama ada 4. Yang pertama masalah kemanfaatan dari DNR tadi. Apakah pasien ini setelah kita lakukan DNR bisa kembali pulih lagi dengan baik atau tidak bermanfaat. Contohnya pada saat kita lakukan RCP pada kasus tadi CA, tabung 4, kemudian shock yang berkepanjangan yang tidak bisa kita atasi, kemudian ARES itu yang harus kita RCP. Jadi pertimbangan DNR bisa kita pertimbangkan atas asas pemanfaatannya. Nah, tahu kalau kita kerjakan RCP itu akan menjadi futile care. Futile care itu perawatan yang sia-sia. Akhirnya akan membebani semuanya. Pasiennya terbebani oleh tersiksa dari penyakitnya sendiri, rumah sakit harus berbani harus biaya misalnya, dan keluarga juga secara mentali juga bisa terluka. Kemudian yang asas kedua adalah do no harm, no malnutrition. Jadi kita pertimbangkan nih manfaat dari RCP ini apakah tadi yang saya sampaikan bermanfaat pada pasien atau mencederai pasien lagi, misalnya harus survive lagi padahal kondisinya sudah terpuruk, sudah harus menggunakan support ini semua obat kita coba semua sampai adrenalin misalnya, heart rate yang bekerjanya sangat tinggi, jadi itu akan menyiksa ya, bebannya tinggi sekali untuk semua organ yang sisa-sisa organ pasien ini, tinggal jantung aja dia akan dipaksa untuk bekerja keras. Lalu yang ketiga adalah justice, keadilan. Maka memang semua pasien harus mendapatkan pelayanan yang sama, jadi harus adil. RCP kita tidak bisa menentukan hidup orang ini selesai atau tidak, secara agama kan juga dilarang, sehingga pertimbangan tadi kita bisa masukkan sebagai asas keadilan itu memberikan pandangan pada keluarga pasien itu pertimbangan DNR. Kemudian yang terakhir adalah autonomi, tapi autonomi kan terkait sejak awal misalnya pasien itu sudah berwasiat, saya kalau udah sakit berat tidak usah disempit, itu hak pasien secara individu. Kalau di luar negeri mungkin dari pihak diri sendiri yang permintaan sendiri. Kalau di sana mungkin sudah dulu mungkin karena hak kita
Tapi kalau mungkin di Asia, di daerah kita di Indonesia perintahan sekelompok keluarga, keluarga besar, keluarga gitu. keluarga ini itu. Ya. Dalam menentukan DNR itu melibatkan fatwa Islam tidak, Dok? Maksudnya merujuk ke fatwa atau pendapat dari ulama untuk penentuan DNR. Ya, yang paling kita tunggu tiga prinsip bahwa kita tidak boleh menentukan hajat itu seseorang. Jadi kita memutus tidak bisa memutus secara sepihak langsung kelangsungan hidup pasien tersebut. Sehingga dari sisi agama pun itu tidak berhubungan. Jadi sehingga kita akan merujuk dari keputusan klinis yang harus kita pertimbangkan tadi. Jadi kalau dari sisi agama kita tidak bisa langsung menentukan menjudge bahwa sudah DNR saja ini pertimbangannya ada 4 atau biojenis tadi yang harus kita pertimbangkan selain sisi agama. Selain sisi agama, Dok, dalam memutuskan DNR itu kan kita harus melibatkan keluarga. Bagaimana, Dok, cara menyampaikan ke keluarga bahwa kita sudah tidak melakukan resusitasi untuk pasien-pasien kritis? Itu berarti yang paling penting adalah komunikasi dengan keluarga, dengan pihak keluarga inti yang nantinya kita sampaikan secara secara jelas bahwa kondisi pasien ini dari awal hingga perawatan saat ini ada perburukan, misalnya shock kemanjangan sudah tidak bisa kita kerjakan, berikan obat-obatan penopang yang menunjang hidupnya itu sudah full semua supportnya. Jadi artinya respiratoriknya juga tidak ada trigger nafas, sama sekali tidak bisa nafas. Kemudian dari sisi jantung semuanya sudah full support, 3 obat misalnya sudah sampai lebih ini sudah menopang, tetapi kemudian dengan sehingga terjadi kegagalan organ semua organ dysfunction failure semua, dan itu keluarga harus tahu ini stepnya sudah sampai saat ini. Dan kalau kita berjaga misalnya sampai henti jantung itu terjadi futile sia-siakan, berarti edukasi ya, Dok, ya. Edukasi ke keluarga harus intens. Ya, intens. Setiap step-stepnya harus tahu keluarga, jangan sampai tahu-tahu langsung ini tidak boleh istilah. Jadi komunikasi. Pernah enggak, Dok, ada pengalaman mungkin kasus yang sebenarnya dari keluarga menentang, dalam artian kok keluarga saya langsung DNR gitu, sementara beliau keluarga masih menganggap bahwa ini sebenarnya masih bisa dioptimalkan gitu loh, masih minta kok ini saya minta sampai yang terbaik gitu ya, maksimalkan gitu. Ada beberapa case memang setelah kita edukasi tersebut kita tidak langsung menawarkan ini DNR saja. Jadi bisa kita sudah sampai 9 pilihannya ini mau DNR atau dilanjutkan dengan on hold segitu, maksimal saya begini mesinnya. Ini kan kasusnya kalau yang paliatif gitu ya, Dok, itu kan kita sudah edukasi di awal ya, Dok, bahwa ini kasusnya paliatif, kemudian
tidak ada progres untuk ke depan, dalam artian DNR itu menjadi keputusan yang mungkin keluarga tidak bisa menerima. Beda dengan kasus kalau pasien itu masih muda, terus tiba-tiba dengan perjalanan waktu ternyata ada perburukan gitu. Mungkin itu lebih dilematis dalam menentukan DNR ini. Mungkin yang pertanyaan terakhir dokter, apakah ada pengalaman dokter selama menjadi penanggung jawab di ICU di mana perspektif agama memainkan peran besar dalam pengambilan keputusan medis untuk pasien politik yang dinyatakan DNR? Jadi untuk beberapa case yang ternyata DNR kita libatkan dari unit lain Bina Rohani untuk supaya pendampingan pasien dibuat bagaimana ya itu yang biasa kita rencana, tetapi sekali lagi kita komunikasi dari awal, komunikasi secara intens pada keluarga pasien untuk menjelaskan posisinya. Nah, ini mau ke arah mana? Kalau sudah memang arahnya mengarah ke detail maksimalnya seberapa, maka kita ambil dokter dari tim kami juga untuk mendampingi dan kita kalau keluarga setuju sudah setujui DNR, dia akan lakukan selain memeriksa DNR dengan on-hold di pasien ketika menjadi kondisi tidak ditambah dosisnya lagi, tetapi demikiannya kemudian spiritual sampai akhir. Ya dokter, terima kasih atas penjelasan yang diberikan dari dokter Zendi. Dari sini bisa kami simpulkan bahwa DNR itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan ada fatwa yang memperkuat pemasangan ventilator dan pengambilan keputusan untuk DNR, serta melihat dari kasus-kasus yang dihadapi pasien itu tidak fleksibel atau reversibel untuk penanganannya. Dalam DNR ada 4 poin atau aspek. Yang pertama yaitu kemanfaatan, yang kedua unit on, yang ketiga justice, keadilan, yang keempat autonomi, yaitu permintaan dari pasiennya sendiri. Dan tidak lupa dalam DNR kita harus melibatkan keluarga dan harus ada informed consent. Terima kasih Dr. Hendy atas waktu dan penjelasan yang telah diberikan. Informasi yang diberikan Dr. Hendy sangat membantu dalam kontribusi kita dalam menyelesaikan tugas akhir kita. Semoga wawancara ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas dalam pengembangan pemahaman mengenai fatwa dan hukum Islam, khususnya terkait isu ventilator dan DNR. Matur nuwun, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas karena nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim, bincang-bincang tentang masalah kesehatan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, umat-umatnya yang senantiasa teguh dalam menjalankan sunnah. Alhamdulillah pada siang hari ini atas rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan oleh Allah bersama dengan Ustaz ayahanda kita Dr. Muhammad Ikhwan Ahada yang kesibukannya adalah sebagai Direktur AIK dan Kemuhammadian Rumah Sakit Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga sebagai nahoda dakwah Islam melalui gerakan Muhammadiyah di daerah istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini yang pertama kami sampaikan bahwasanya pertemuan ini adalah merupakan proyek sebagai tugas akhir kami mata kuliah AIK dan Muhammadiyah RPL Unisa Jakarta. Adapun untuk tujuan bincang-bincang ini saja untuk menggali lebih dalam pandangan ulama atau ahli fikih terkait dengan pandangan medis mengenai batasan penggunaan alat medis, hak pasien serta prinsip-prinsip biometrika Islam yang mendasari keputusan DNR serta mencegah eutanasia. Sebagai prolog saja, dalam kehidupan ada saat-saat yang sulit ketika keluarga harus mengambil keputusan yang sangat besar. Dalam hal ini adalah ketika keluarga itu mendapati familinya mengalami sakit yang berat. Contohnya adalah dengan penggunaan alat bantu nafas yaitu ventilator, dan kemudian keputusan untuk tidak melakukan tindakan selanjutnya untuk keselamatan pasien. Nah, tentunya kondisi ini perlu dipandang sebagai kita sebagai seorang muslim harus memandang dari perspektif Islam, tidak hanya memandang pada sisi medis. Nah, harapannya nanti Ustadz memberikan suatu pandangan bagaimana pandangan Islam terkait dengan penggunaan alat bantu nafas yaitu dalam hal ini ventilator, dan yang kedua adalah bagaimana keputusan untuk tidak dilakukan tindakan selanjutnya. Tidak misalnya, kalau dilihat dari kita sering menjumpai, karena rumah sakit kita adalah rumah sakit unggulannya adalah penanganan pasien kritis, yang tentunya kita akan menjumpai hal hasil kita jumpai. Nah, itu jadi latar belakang dalam bincang-bincang kami sama Ustadz terkait dengan penggunaan alat bantu nafas yaitu ventilator, dan terkait dengan pemutusan atau mengambil keputusan untuk tidak melakukan tindakan selanjutnya. Sebagai awal dari pertanyaan kami saat yang pertama adalah sebenarnya seperti apa pandangan Islam terkait dengan hakikat kehidupan dan kematian itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Yang pertama tentu kita semua bersyukur Allah berkenankan kita bertemu di ruangan ini dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Al-Islam Muhammadiyah di tempat saudara sekalian menuntut ilmu. Yang kedua, ini pertanyaannya filosofis dan sangat mendasar. Masih hakikat Islam tentang kehidupan dan kematian. Dua hal yang semuanya menjadi hak prerogatif Allah. Tentang apa itu hidup dan apa itu mati. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidup kepada yang Ia kehendaki dan juga memberikan kematian yang Ia kehendaki.
Allah meniupkan ruh ke dalam daging yang mati semula, kemudian menjadikan kita hidup dengan rohnya itu, sehingga hidup itu menjadi hak setiap makhluk yang Allah kehendaki, sehingga kematian menjadi satu kesatuan paket. Kapanpun, dimanapun, setiap yang Allah hidupkan akan diambil kembali. Artinya kematian itu akan dikehendaki oleh Allah dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, itu menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Quran surat Luqman ayat 34 yang terakhir. Juga tentu ayat yang lain mengatakan kalau kematian itu sudah datang waktunya, maka la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Dia tidak akan pernah bisa kita tunda dan tidak bisa kita mintakan ke depan barang sesaat. Inilah konsep dasar tentang kematian. Kehidupan Allah berikan demikian juga, sehingga tidak ada yang bisa mengatur tentang kapan setiap yang mati itu kemudian harus menjadi hidup, kecuali atas izin Allah. Kalau Allah memberikan izin di zaman kehidupan para nabi, kita mengenal Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati, tapi itu semua mukjizat dan itu tidak terjadi di dalam kehidupan manusia sewajarnya. Sehingga sekali lagi, konsep hidup dan konsep mati dalam pandangan Islam adalah hal yang paling mendasar, hal yang menjadi pokok dan asasi, di mana keduanya hanya menjadi prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kira-kira tentang hidup dan kematian sesuai dengan apa yang menjadi sudut pandang. Baik Ustaz, terkait tentang hakikat hidup dan mati di rumah sakit kita itu kan salah satu prioritasnya adalah tentang pelayanan intensif, melayani pasien kritis begitu ya. Dan pasien kritis itu dalam upaya memperpanjang kehidupan yang tadi dinyatakan bahwa kematian dan kehidupan itu sebenarnya hak prerogatif Allah, tapi kita kan ada ikhtiar gitu ya Ustaz. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan pemasangan ventilator, alat bantu nafas. Alat bantu nafas itu sendiri sebenarnya kalau menurut pandangan Islam sendiri bagaimana Ustaz? Ya, jadi inilah fleksibilitas dan hebat serta syumuliyahnya ajaran Islam. Kesempurnaan ajaran Islam itu sangat fitrah dan sangat manusiawi, karena sebenarnya Islam datang itu untuk manusia. Maka apa yang disebut dengan maqasid syar'iyah? Apa itu maqasid syar'iyah? Allah memberikan syariat kepada kita, agama ini dalam rangka kebaikan yang sudah Allah siapkan. Kebaikan-kebaikan itu meliputi kebaikan untuk kehidupan manusia di dunia dan keselamatan hidup manusia di akhirat. Jadi semua syariat Allah itu dalam rangka itu. Maka apa yang meliputi maqasid syariat ada 5. Hifdzul din, hifdzul nafas, hifdzul aql, hifdzul nasl, wa hifdzul mal. Jadi ketika Allah menurunkan syariat berupa Al-Quran dan yang terkandung di dalam sunnah yang isinya 3, 1 perintah, 2 larangan, 3 petunjuk, semuanya dalam rangka menjaga 5 hal tadi. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama, aturan. Jadi agama ini oleh Allah betul-betul terjaga dan dijaga dengan adanya syariat itu tadi. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Nah ini berkaitan dengan pertanyaan tadi. Setiap jiwa manusia dalam Islam mendapatkan penghargaan yang pokok. Maka kita mengenal istilah hukum kalau membunuh dibunuh,
namanya qisas. Saking pentingnya setiap jiwa yang dititipkan oleh Allah kepada setiap makhluk hidup, maka kita tidak boleh menghilangkan nyawa seorang tanpa alasan. Bahkan Rasulullah memberikan peringatan kepada kita, siapa yang membunuh orang tanpa alasan ibarat dia membunuh seluruh manusia. Saking kuatnya hifdzun nafas, perlindungan terhadap jiwa setiap yang hidup, gitu ya. Ini hal yang pokok. Lalu yang ketiga secara cepat, hifdzul aql, Islam melindungi akal, setiap akal manusia. Maka kita dilarang betul mengkonsumsi, minum sesuatu yang merusak akal kita, tidak boleh. Lalu kemudian hifdzun nasl, perlindungan terhadap anak keturunan kita. Islam melarang adanya perzinahan. Mendekat saja tidak boleh. Jalan menuju perzinahan saja dosa. Maka itu harus dijauhi. Yang kelima adalah hifdzul mal, bahwa Islam datang itu dalam rangka melindungi hak-hak milik kita. Apakah hak intelektual, hak kekayaan, hak milik yang sudah kita miliki ini oleh Allah, oleh syariat dilindungi. Maka dalam Islam ketika ada mencuri sampai pada nisabnya potong tangan, itu dalam rangka melindungi itu. Perintah, larangan, dan petunjuk itu pasti dalam rangka menjaga 5 hal ini untuk manusia. Jadi ketika kita menjalankan perintah Allah, itu mesti untuk kebaikan kita. Menjauhi larangan Allah pasti menjaga kebaikan kita. 5 hal ini pasti akan terjaga kalau kita mau taat pada petunjuk, ikuti perintah, jauhi larangan. Nah, tapi kan kita nggak banyak yang begitu kan. Nah, sekarang sebelum masuk ke soal bagaimana jiwa. Nah, Islam untuk menjaga titipan Allah berupa roh itu nanti dibuka Quran surat An-Nisa ayat yang ke-29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana rahima. Janganlah sekali-kali kamu membunuh dirimu, memisahkan antara roh dengan jasmani, ya, sesuai dengan keinginanmu, karena Allah itu maha sayang kepada kita. Innallaha kana rahima. Allah tegaskan, sungguh Allah itu sayang kepada kita. Kenapa engkau paksakan memisahkan antara roh dengan jasad? Nah, artinya apa? Ini tidak ada maksud lain kecuali kita wajib menjaga jiwa kita, mempertahankan hidup kita. Maka ketika kita sakit yang bisa menjadi penyebab kita mati, wajib hukumnya kita berobat. Kita mari itu bahwa gitu ya. Nah, ini konsep ini yang menjadikan kita harus berikhtiar mempertahankan titipan Allah berupa nyawa dalam diri kita. Sampai di sini ya levelnya. Kemudian bagaimana berkaitan dengan soal titik kritis setiap manusia berikhtiar, di mana manusia secara logik dengan keilmuannya memanfaatkan teknologi dalam rangka menjaga, mempertahankan kehidupan. Itu kan ini kan maksudnya kan. Apa saja, tidak hanya ventilator, apa saja. Bukankah doa juga begitu? Halo? Doa kan juga begitu. Ikhtiar kita berdoa. Di zaman Kanjeng Nabi belum ada ventilator, belum ada alat canggih. Tetapi upaya yang dilakukan ya banyak. Kan di zaman Rasul nggak ada RPG juga. Tindakan itu kan ada di dunia medis kan. Tapi yang dilakukan di zaman Rasulullah ya seperti perkembangan medis saat itu dilakukan secara maksimal. Nah, doanya kuat sehingga kemudian apa yang sakit begitu parah Allah kemudian berikan kesembuhan. Ya. Nah, kemudian pada perkembangannya ditemukan alat untuk mempertahankan titipan Allah berupa jiwa, berupa nyawa
itu tentu sebagai wilayah yang disebut dengan wilayah ta'amuliyah atau wilayah upaya kita memaksimalkan ikhtiar. Di titik itu tidak ada persoalan. Bahkan hukumnya menjadi wajib mempertahankan itu. Tetapi sekali lagi bahwa kematian itu hanya milik kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah ada semuanya. Dan di Luqman ayat yang terakhir tadi saya katakan 34 tadi itu, nanti dilihat ayatnya, maka dimanapun kapanpun kematian seseorang itu menjadi hak prerogatifnya Gusti Allah. Ya, sampai di sini ya. Nah, ini pengantar lalu kemudian kita masuk nih. Upaya manusia untuk bertahan terhadap berpisahnya roh dengan jasad itu kemudian salah satu di antaranya menggunakan alat yang tadi disebutkan adalah ventilator. Pertanyaannya sekarang begini, apakah kemudian dengan ventilator itu kematian bisa ditolak? Tidak. Tetapi mungkin tidak dengan ventilator manusia bisa bertahan hidup. Kemungkinan bisa. Nah, aspek kemungkinan bisa itu bukan wilayahnya, bukan artinya aspek kemungkinan kita bisa mempertahankan hidup itu adalah wilayah iktisabiyah, wilayah kita mempertahankan hidup. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah iktikodi, keyakinan itu kalau Allah sudah berkehendak maka tidak akan pernah ada kekuatan manapun yang bisa mencegah. Kalau sudah meninggal pakai ventilator 10 juga meninggal, nggak pakai ventilator juga meninggal. Kecanggihan apapun juga nggak akan bisa menghalangi menunda. Bisa ya dipahami ya teman-teman ini. Nah, artinya apa? Ketika seseorang dokter mengupayakan bahwa pasien ini saatnya dipasang ventilator, disitulah titik ikhtiar manusia. Ikhtiarnya manusia untuk apa? Mempertahankan jiwa tadi. Hifdzun nafsi tadi. Dan itu hukumnya wajib. Karena Allah sudah titipkan itu ke dalam diri kita. Gitu ya. Maka kan dalam banyak riwayat kalau kita ini mempertahankan apa yang menjadi hak milik kita, apa yang menjadi agama, apa yang menjadi keturunan kita, kok kita mati, maka kematian kita adalah kematian yang syahid. Ya, artinya begitu. Maka memang menjaga ini harus betul-betul kita lakukan, termasuk menjaga diri, mempertahankan diri kan. Nah, tetapi sekali lagi ikhtiar manusia itu tidak akan pernah bisa menggoyahkan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah yang disebut dengan takdir. Nah, pada titik inilah kemudian ketika takdir Allah itu berbicara, nah ini nanti titik krusialnya sih. Maka sekali lagi, jangankan ventilator, apapun alatnya tidak akan pernah ada manfaatnya. Pertanyaan besarnya adalah, siapa yang menentukan sesungguhnya sang pasien ini sudah tidak lagi ada jiwanya, tetapi karena alat itu bekerja? Pertama. Yang kedua, kapan itu bisa dilakukan dan diputuskan? Kalau tadi pertanyaannya kan orang, lalu kemudian waktunya kapan? Yang ketiga tentu teman-teman sekalian, karena ini sekali lagi bicara tentang hak prerogatif Allah, maka disitulah pentingnya seseorang menyadari bahwa titik kelemahan kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang harus disadari bahwa ada sang Khalik yang punya kekuasaan segala. Nah, sekarang kita masuk kepada istilah, jika ventilator itu kemudian dipasangkan, kemudian Allah menghendaki pasien itu meninggal dalam waktu, dalam
cara, waktunya, kapan dan di mana, maka sekali lagi setelah tegaskan, dokter sepandai apapun tidak akan pernah bisa ngejar, ya kan? Karena sudah selesai. Nah kan tadi yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukum kita, hukum Islam melihat itu? Selama itu perspektifnya ikhtiar mempertahankan jiwa, maka justru menjadi wajib. Tetapi ketika Allah sudah mengatakan saatnya engkau kembali, maka kemudian disinilah titik krusialnya. Kapan dokter harus mengatakan itu? Berarti dokter harus memiliki sertifikat, apa ini? Keahlian. Melihat betul bahwa memang pada posisi sekarang ini sang pasien sesungguhnya hidup atau bernapas atau gerak tubuhnya, saya nggak tahu itu istilahnya, itu karena ventilator. Jiwanya sudah keluar, tapi bisa digerakkan, napas paru-parunya bisa mengembang, bisa nggak begitu? Saya nggak tahu. Bisa. Nanti mungkin dari Mbak Saloma bisa memberikan sedikit gambaran pasien gitu ya. Iya. Kalau di ICU ada yang sudah secara medis sudah dinyatakan meninggal, gambaran apa secara agama juga sudah, tapi karena alat itu masih terpasang, jadi masih ada gelombang gitu yang melayang. Itu yang kemudian, tapi yang berat mengatakan oh ini sudah ada, itu kan harus orang yang punya pendekatan burhani. Pendekatan burhani itu pendekatan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak boleh sembarangan. Karena hakikat itu adalah hakikat. Amin. Ini kan kemudian mengatakan oh takdir Allah sudah berlaku nih. Takdir Allah sudah berlaku. Kan tidak sembarang orang bisa mengatakan begitu. Maka kemudian ada orang yang meninggal. Untuk minta surat kematian kan bukan RT, bukan RW. Iya. Setahu saya, siapa yang mengatakan oh ini kematian ini dibuat oleh siapa? Ahlinya. Yang berkompeten. Nah, di sini titik krusial. Termasuk ventilator terpasang, tapi kemudian tetap ada gerakan itu, padahal sudah nggak ada jiwanya. Itu harus orang yang betul-betul punya pendekatan burhani dalam perspektif Muhammadiyah. Jadi ada 3 pendekatan: 1 bayani, 2 burhani, 3 irfani. Maka orang yang berhak mengatakan oh ini sudah tidak ada, ini adalah orang yang memiliki pendekatan burhani, yang tidak boleh betul-betul tidak boleh sembarang orang mengatakan sudah meninggal. Setidaknya harus yang punya pengalaman. Ya, menyambung apa yang pertanyaan Mbak Ani tadi terkait dengan berbagai perkembangan teknologi yang merupakan upaya ikhtiar manusia untuk mempertahankan jiwa manusia. Tapi pada titik kita ada satu keputusan di mana dokter mengambil satu keputusan untuk menghentikan penyelamatan ulang yang mungkin dalam bahasa medis namanya DNR. Jadi sudut medis dengan ilmunya dokter dari perkembangan pasien, kondisi pasien tidak memungkinkan dalam sisi medis, maka dilakukan dengan menghentikan tindakan penyelamatan ulang. Nah, terkait dengan hal ini pada titik seperti ini, bagaimana sudut pandang Islam terkait dengan tindakan seperti ini? Mohon arahan. Siapa nanti dokter ini? Sudut pandangnya apa? Jadi ikhtiar itu harus maksimal, optimal. Tidak diperkenankan kita mengupayakan keselamatan jiwa, karena keselamatan jiwa tadi kan masuk di dalam salah satu maqasid syariah. Dan itu yang kedua, agama harus diselamatkan, jiwa harus diselamatkan. Maka kemudian upaya maksimal itu harus dilakukan. Upaya maksimal itu apa? Ya tidak boleh sembarang orang. Jadi kalau mengatakan orang seseorang meninggal ya jangan sembarangan. Nanti kan berarti kita berupaya siapa yang benar. Itu upaya maksimal. Nah kalau kemudian di sebuah institusi
rumah sakit, ketika orang dinyatakan maaf ini ketika ventilator sudah clear, lalu apakah perlu diadakan tindakan DNR atau kemudian perlu dilakukan penyelamatan ulang? Kira-kira begitu ya. Apakah perlu dicukupkan dengan keputusan dokter, ataukah perlu dilakukan lagi penyelamatan ulang dengan ikhtiar yang lain? Nah, menurut saya, maka ini tergantung kepada keyakinan. Diagnosa itu ditegakkan setelah tentu melihat situasi kondisi objektif. Ketika kemudian seorang dokter mengatakan ini yakin sudah tidak ada tanda kehidupan, maka untuk apa diperlukan penyelamatan? Tentu berdasarkan ilmunya, bukan berdasarkan ilmu ekonomi, juga bukan ilmu tambal sulam, tapi ini tentu karena ini pertanggungjawaban dia kepada publik, dan jauh lebih penting pertanggungjawaban dia soal kepada Allah. Kenapa? Begitu keliru dan dia ngerti ini masih ada kemungkinan, kok kemudian didiamkan? Itu tanggung jawab dia sebagai orang yang kompeten. Tahu persis, oh ini mestinya masih bisa, tapi ya sudah. Nah, di situ kemudian titik krusial. Nah, upaya maksimal itu maka tentu sesuai dengan medis, sesuai dengan disiplin ilmu dia, kan? Ya kalau kita kemudian ditalkin orang yang sudut pandang itu ditalkin kan ini. Kalau sudah sudah begitu kok kita nggak nalkin kan ya kita yang kemudian punya tanggung jawab di sisi itu. Tetapi kalau kemudian kita sudah jelas, oh ini namanya sudah. Nah, kita tunggu beberapa saat untuk memastikan teori kepastian ilmunya dia digunakan, diterapkan sekian jeda waktu, sudah selesai. Ya sudah. Menurut saya itu kemudian tidak perlu dilakukan penyelamatan ulang. Tapi syaratnya tadi sudah harus betul-betul berdasarkan ilmu pengetahuan yang nanti kita coba untuk bagaimana pendapat misalnya Arci ya, pendapat MUI saya akan sampaikan mungkin akan beberapa tulisan yang pada prinsipnya ya. Ya baik Ustaz, mungkin tadi sudah dijelaskan tentang DNR, terus pandangan secara Islam tentang pemakaian alat ventilator. Kemudian persiapan apa sih sebenarnya dari segi Islam yang harus disiapkan bila dalam salah satu keluarga yang mengalami kritis, kemudian terpasang alat ventilator, kemudian dari tim kesehatan yang merawat juga sudah menyampaikan bahwa ini DNR. Mungkin kita sudah persiapan gitu ya, besar keluarga harus seperti apa, pendampingan spiritualnya, mungkin secara mental juga keluarga harus menyiapkan bahwa ini keluarga saya sudah mendekati titik yang maksimal. Dalam Islam ada yang namanya tahapan disebut dengan sakaratul maut. Sakaratul maut itu kata Rasulullah Islam jauh lebih sakit ketimbang disabet pedang 700 kali. Dalam hadis yang lain dikatakan ketika sakaratul maut itu terjadi, ibarat ada pemukul, yang pemukul itu setiap injinya ada paku, dan paku itu kemudian digulungkan di ibaratnya domba, digulungkan di bulu domba, lalu kemudian ditarik dengan paksa. Sesakit itu. Nah, apa yang perlu disiapkan dalam perspektif Islam? Pertama, bahwa kehidupan dan kematian itu sekali lagi menjadi kehendak Allah. Itu harus dipersiapkan secara mental. Tidak ada satupun manusia ini yang bisa menghalangi, menunda, bahkan sejenak pun tidak bisa. Itu sudah menjadi hak prerogatif Allah. Saya kuatkan di Quran surah Luqman ayat 34 atau yang terakhir, nanti dicek betul bahwa itu memang haknya Allah. Ya, itu yang harus kita pesan. Kedua, itu kan untuk dirinya sendiri. Tetapi oleh sakaratul maut itu harus kita upayakan maksimal dalam rangka karena ia dulu roh itu dari Allah, maka roh ini kita kembalikan kepada Allah. Apa yang kemudian kita ingatkan sebagaimana persis
Allah dulu simpankan roh itu dalam diri kita, apa? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatkan dia kembali bahwa Anda itu dulu berasal dari Allah. Anda saat ini akan kembali kepada Allah. Maka itulah kemudian kita tahu, oke, la ilaha illallah. Ingatan Anda, roh ini akan kembali kepada yang punya, yang dulu menitipkan roh itu kepada kita. Itu sejak Allah buatkan, Allah titipkan roh itu kepada jasad kan, kepada mudghah kan, ala kota mudghah itu zigot gitu ya, kalau dalam dunia medis ya, itu kemudian Allah tiupkan banu fi khofis suri. Nah, kemudian Allah tiupkan roh itu di dalam janin itu, lalu kemudian dia berkembang, di mana segumpal darah kemudian dibungkus tulang dibungkus dengan daging dan seterusnya. Lalu Allah tiupkan itu pada titik tertentu, lalu kemudian Allah kembangkan itu, dan tulang yang pertama kali itu nanti akan menjadi tulang belakang kita, dan itu menyimpan dan merekam semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan itu tidak akan pernah hancur meskipun ada tekanan apapun, tulang belakang kita tidak akan hancur. Itu hebatnya, dan itu tampaknya menjadi zat bukan alat perekam apa yang kita lakukan. Nah maksudnya dalam perspektif ini yang harus kita siapkan, manusia roh itu harus kita ajak kembali seperti ketika Allah tiupkan awal. Kembalikan kepada zat yang meniupkan. Siapa? Tidak ada Tuhan selain kamu akan kembali ke sana. Itu pentingnya tauhid. Lengkap. Iya, bagus sekali dari penjelasan dari awal sampai akhir. Jadi tentang kehidupan dan kematian saat tadi ya. Dari si medis ada apa namanya dalam kasus ambil yang ini sulit ya. Bagaimana keseimbangan antara fikih dan tawakal seperti itu? Iya. Tawakal itu ada di penghujung. Jadi tidak boleh tawakal itu menyisakan ikhtiar. Dan tawakal itu bagian ikhtiar yang terakhir. Tidak ada lagi sesuatu yang bisa dilakukan kecuali sekali lagi tawakal. Jadi ikhtiar itu bagian dari ikhtiar secara umum, tetapi diletakkan di paling penghujung. Setelah tawakal selesai, tidak perlu kita membuka suudzon, praduga, apalagi yang jelek kepada Allah. Tutup, selesai. Maka tawakal adalah penutup segala ikhtiar kita, dan pada akhirnya sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali pada itu ikhtiar terakhir. Sampai kepada itu aja kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai penutup semua itu selesai sudah. Kalau sudah begitu, urusan kita di dunia clear, selesai. Nah, tentu di depan inna lillahi tadi itu ada upaya untuk maksimal menggunakan titik sampai pada detik terakhir. Ventilator itu kita gunakan, obat kita berikan, apapun termasuk doa kita sampaikan, gitu kan? Talqin kita lakukan. Nah itu adalah ikhtiar yang menuju kepada atau hampir pada titik terakhir. Luar biasa. Dari paparan tadi luar biasa, kita jadi paham terkait dengan hidup permasalahannya. Nah, jadi berbincang-bincang pada kesempatan kali ini beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik tamilah ya, tamilah bahwasanya keputusan DNR itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selama diambil dengan penuh tanggung jawab, kemudian jelaskan dengan profesionalitas dari tim medis misalnya. Dan tentunya Islam memberikan ruang untuk mempertimbangkan penghentian tindakan medis yang bersifat memperpanjang penderitaan tanpa harapan kesembuhan, di mana yang ditegaskan oleh beberapa pandangan ulama. Dan namun keputusan ini tetap harus melibatkan tenaga profesional, kemudian keluarga pasien,
ya, kemudian nasihat para ulama agar tidak ada kesan sepihak yang akan ujungnya akan menjadi keliru dalam pemerintahan bersama. Demikian Ustaz, luar biasa, jazakallahu khairan atas arahannya, sehingga harapannya masyarakat nanti lebih tenang dalam menghadapi problematika kehidupan dan kematian seperti ini. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ustaz memberikan arahan kepada kami, kepada masyarakat, sehingga harapannya menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi jadiah dalam kehidupan yang telah dilakukan. Terima kasih. Bila kamu punya mohon maaf, kalau tidak dapat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.